Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, saya percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. COVID-19 membuat ada jarak di antara kita, tetapi di dalam Tuhan kita tetap bersatu untuk memuji dan memuliakan namanya. Puji Tuhan jikalau hari ini kita bisa merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Walau kita merayakannya tidak dapat berkumpul, tapi mari kita menikmati hadirat Tuhan. Dia baik, sangat baik dan teramat baik. Dia penolong yang setia bagi kita. Dia memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Penolong yang setia memenuhi keperluanku. Keperluanku, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sangat baik, Dia Allah yang menerima setiap ucapan syukur kita. Banyak hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Naikkanlah syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkanlah syukurmu. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih. Kami bangga kepadamu Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami sungguh amat sempurna. Engkau menderita Tuhan, dan Engkau mati karena kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Dan pada hari yang ketiga Tuhan, Engkau bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, membuktikan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau setia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keadaan yang saat ini Tuhan mungkin membuat kami takut menjalani hari-hari kami Tuhan. Tapi kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus Tuhan untuk menolong kami, menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Allah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan ditabiskan oleh hamba-Nya. Untuk itu mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita mengatakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Haleluya ya Allah kami, haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu.
ibadah kita pada pagi hari ini. Kebaktian kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus didasarkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Nats pembimbing dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 43 ayat 10 bagian A. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Shalom. Semua jemaat Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini adalah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita sesuai dengan yang ada di warta. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang hidup bagi kami, Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu memimpin seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami masih boleh beribadah kepada Tuhan meskipun di rumah kami masing-masing. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau Tuhan tetap memelihara kami, tetap menolong kami keluarga demi keluarga, dan bersyukur karena Tuhan tetap melindungi kami, dan biarlah kami semakin tetap mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur kalau Tuhan tetap memenuhi segala kebutuhan kami, khususnya di tengah-tengah keadaan ekonomi yang sekarang ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang membuat kami tidak pernah berkekurangan. Itu semua karya-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama jemaat semuanya dan seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua jemaat-Mu tetap mengandalkan Engkau. Biarlah kami semua jemaat-Mu tetap semakin berserah kepada Tuhan, semakin kuat iman kami. Walaupun banyak hal yang kami alami Tuhan, mungkin masalah ekonomi, pergumulan-pergumulan yang lainnya Tuhan, dan juga meskipun sukacita yang kami alami, biarlah kami semua jemaat-Mu tetap mengandalkan Engkau, tetap fokus kepadamu Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, supaya semakin banyak juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, bersyukur ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang Tuhan
utus Tuhan tempatkan untuk melayani Engkau ya Bapa, di suku-suku yang terabaikan, mungkin juga di seluruh penjuru dunia ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Happy Maradia juga, yang Tuhan utus untuk melayani Engkau Bapa di India Utara, daerah Punjab dan sekitarnya. Kami melihat Tuhan bagaimana hamba-Mu ini dengan tim yang sudah Tuhan percayakan melayani Engkau Bapa, berbagi kasih dengan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk hal ini Tuhan. Kami berdoa agar kiranya hamba-Mu ini terus Engkau pakai Bapa, bersama dengan keluarga, bahkan bersama orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan menjadi satu tim bagi mereka untuk melayani Tuhan. Kami juga percaya Bapa, Engkau Allah yang menjamin seluruh kehidupan hamba-Mu ini, baik itu untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, keamanan mereka, bahkan kesehatan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka ya Bapa, dan bahkan apapun harapan mereka untuk kebutuhan pelayanan, bahkan kerinduan mereka untuk kehidupan mereka juga, kami percaya Allah yang Maha Tahu yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Biarlah mereka sehati Bapa dalam memberitakan Injil sampai ke pelosok-pelosok desa di daerah India Utara ini Tuhan, bersama tim yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka di sana ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk keluarga hamba-Mu ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur untuk banyak juga anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah utus untuk melayani Engkau Bapa sampai ke pelosok-pelosok di daerah khususnya Indonesia ini Bapa. Suku-suku yang terabaikan yang belum mendengarkan berita Injil. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan memakai mereka, Engkau Tuhan mengurapi mereka, bahkan Engkau Tuhan yang menolong mereka Bapa, menjadi teladan kasih juga bagi setiap orang-orang yang mereka layani ya Allah. Terima kasih juga untuk lembaga-lembaga misi yang mengutus setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membukakan setiap hati untuk bisa menerima berita Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah di hari kenaikan-Mu yang ke sorga ini, yang menyediakan tempat bagi kami di sorga Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata, di mana Engkau berada supaya kami pun di situ berada. Kami semua umat-Mu Tuhan Yesus boleh semakin meneguhkan hati, meneguhkan iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan dalam menangani virus ini Tuhan. Kami berdoa berikanlah hikmat bijaksana, apa kebijakan-kebijakan yang mereka ambil Tuhan, tolong Bapa, supaya pemerintah kami dapat juga sesuai dengan kehendak Tuhan menemukan apa yang menjadi vaksin atau obat untuk membasmi virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong Bapa pemerintah kami, bahkan Engkau berkati juga Tuhan para tenaga medis juga yang merawat para pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menolong hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memperhatikan mereka, Engkau Allah yang memperhitungkan segala apa yang mereka lakukan dengan tulus hati, kerja keras mereka Tuhan. Sehingga kami berdoa juga agar pasien-pasien yang ada di rumah sakit, jikalau Tuhan berkenan boleh disembuhkan ya Allah. Kami berdoa juga agar pasien-pasien yang ada di rumah sakit ini juga Bapak, ataupun yang ada di rumah mengisolasi diri sendiri karena virus COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan, tolong supaya tetap semakin mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena semuanya adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa terus Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, bukan hanya menangani virus COVID-19 ini, tetapi juga untuk menangani masalah ekonomi Tuhan. Dengan adanya pandemi virus ini Tuhan, membuat ekonomi semakin tidak stabil ya Tuhan. Bapa, kami berdoa tolonglah pemerintahan kami, berikan hikmat bijaksana ya Tuhan, sehingga setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini tidak kelaparan ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa supaya masyarakat juga bersatu hati, bisa menjaga diri juga dan bersama-sama supaya penularan COVID-19 ini tidak semakin menyebar kemana-mana ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kepada masyarakat kami hati yang mau untuk menjaga diri masing-masing, dan bahkan kami sama-sama bersehati
untuk meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya berlalulah kiranya virus ini dari negara kami jikalau Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Berkatilah semua para hamba-hamba-Mu juga Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Pendeta di tempat ini. Kami bersyukur untuk mereka juga yang boleh Tuhan pakai untuk melayani. Dengan keberadaan Ibu Pendeta saat ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong seluruh keberadaannya dan bahkan menanti kelahiran bayi yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah Tuhan menolong segala sesuatunya, segala kebutuhan yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga Tuhan akhirnya sekali lagi Tuhan, hamba-Mu menyerahkan semua jemaat supaya jemaat tidak ada satupun yang terlewatkan dari kasih Allah. Semua jemaat ada dalam anugerah Allah, semua jemaat ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah harapan kami, inilah kerinduan kami dan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, karena kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bermazmur kepada Tuhan. Mari kita membuka mazmur kita dari Mazmur 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita membaca mazmur ini secara bersama-sama. Saya baca dari judul ayat 1 sampai ayat 10. Kita mulai membacanya secara bersama-sama. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Elu-elukanlah Tuhan kita, Allah kita dengan sorak-sorai. Elu-elukanlah Raja kita yang maha besar dengan pujian. Kita memuji Tuhan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita adalah umat pilihan Allah yang telah dikuduskan dan diselamatkan. Untuk itu kita tidak perlu takut ataupun cemas, karena Dialah Allah yang telah memilih kita. Terpujilah Tuhan kita. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari segala bangsa, Ya, kita dipilih. kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan
Dialah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Allah yang sangat baik, Allah yang layak dipuji. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Kami meninggikan Engkau Tuhan dan mengagungkan Engkau selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku selalu puji. ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sembahlah Dia dengan bersuara. Mari kita meninggikan Dia, Allah yang setia bagi kita. Dia layak menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau ya Allah kami. Tak dapat kami lukiskan perbuatan-Mu ya Tuhan. Karya-Mu besar dalam hidup kami. Engkau sungguh ajaib bagi kami Tuhan.
Terlalu besar apa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pertolongan-Mu nyata atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekasih jiwa kami, gunung batu kami, Allah yang menyelamatkan kami. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Tak terukur kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tak terhitung Tuhan, besar setia-Mu di dalam kehidupan kami. Tak dapat kami membalasnya Tuhan, selain kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau ya Allah kami. Tidak ada Allah lain di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Tidak ada yang dapat disamakan dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami kagum padamu Tuhan. Segala pujian dan hormat kami hanya kepadamu ya Allah kami. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena karya kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami, yang telah mengangkat kami dan menjadikan kami menjadi berharga, menjadi mulia. Dan hari ini adalah sukacita iman kami karena Engkau bukan hanya mati tapi juga bangkit dan juga naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, inilah pujian, syukur kami kepadamu. Dan saatnya kami akan menikmati firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan bawalah kami untuk memahami kehendak-Mu, untuk kami melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyambut firman-Mu. Amin. Shalom jemaat, shalom Medan Tuntungan yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada saat ini. Kami atas nama Gembala dan Majelis Jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini menjadi sukacita iman untuk kita, sekalipun di saat yang sama dalam waktu yang ada saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi saya percaya bahwa sukacita kita semakin bertambah karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, mari kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24. Kita akan membaca ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal 24
ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya akan membacakan untuk kita semua, dan mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita menyimak, mengikutinya dalam Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang menjadi bacaan dan perenungan kita di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus hari ini. Dan tema yang menjadi renungan kita adalah bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini semua orang percaya di seluruh dunia merayakan satu hari penting dalam kekristenan yang menjadi perayaan dan sukacita iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah cerita fiksi, bukanlah cerita dongeng. Ini adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Ini adalah peristiwa-peristiwa historis yang benar-benar terjadi, yang disaksikan oleh Alkitab. Dan dia tercatat dalam Lukas pasal 24 yang sudah kita baca tadi. Bahkan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kenaikannya juga ke surga adalah kenaikan yang bersifat jasmani. Karena benar-benar dia naik ke surga secara fisik. Dan apa yang terjadi di dalam kenaikan Tuhan Yesus, dia benar-benar naik ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Dan bukan hanya satu murid yang menyaksikannya, tapi ada beberapa orang yang ada bersama-sama untuk menyaksikan bagaimana peristiwa ketika Yesus naik ke surga itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kisah 1 ayat 9 dikatakan, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ini jelas memperlihatkan bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah peristiwa yang nyata. Bukan peristiwa dongeng, bukan sebuah angan-angan, bukan sebuah cerita. Tetapi ini sungguh-sungguh dan benar-benar terjadi. Dan ini disaksikan bagaimana secara fisik Yesus naik ke surga. Disaksikan oleh puluhan mata orang menyaksikan kenaikannya ke surga itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh murid-muridnya. Dan ini disaksikan oleh semua murid-murid yang ada pada saat itu.
Dan ini menunjukkan sebuah peristiwa yang tak adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diragukan. Karena ada saksi mata yang lebih dari satu orang menyaksikan peristiwa ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini adalah sebuah peristiwa yang menjadi perayaan yang berbeda bagi kita. Di hari Jumat Agung, di hari Paskah, kita merayakannya juga dengan keadaan yang berbeda. Dan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini juga, kita masih merayakannya dalam keadaan yang berbeda. Yaitu kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru ini membuat kita semakin menyadari dan semakin menikmati karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Di dalam berbagai pergumulan hidup yang sementara kita jalani, yang sementara kita alami, dan juga ditambah dengan mewabahnya COVID-19 yang sampai hari ini kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru memberikan peranan yang besar dan luar biasa bagi kita orang percaya. Bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini semakin meneguhkan iman kita. Dan juga mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di dalam situasi yang berbeda yang kita nikmati saat ini semakin meneguhkan kita di tengah-tengah berbagai persoalan-persoalan yang ada. Yang mungkin banyak orang yang semakin meragukan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan yang ada. Tapi hari ini kita diyakinkan kembali oleh Tuhan bahwa Dia benar-benar adalah Tuhan. Karena di dalam peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kepada kita bagaimana Dia yang adalah Allah yang datang dari surga untuk datang ke dunia. Tapi karena Dia berasal dari surga, maka Dia harus kembali ke surga. Maka ini semakin meyakinkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita tidak salah menyembah Dia, kita tidak salah menjadikan Dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun di tengah-tengah berbagai kondisi keadaan yang ada saat ini, yang mungkin bisa meragukan kita akan ketuhanannya Yesus. Tapi di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini semakin memperkuat dan memperteguh kita di dalam keyakinan kita kepada Dia yang adalah Tuhan. Karena Dia berasal dari surga, maka Dia harus kembali ke surga. Kalau saudara dan saya, kita berasal dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Hal yang sangat berbeda dan inilah yang disaksikan dan yang ditunjukkan dan juga disampaikan, disaksikan kepada semua bangsa, ke seluruh dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi bukti yang penting dalam kehidupan kerohanian kita. Karena Dia adalah Tuhan. Yang kedua, meneguhkan kita dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Dalam kehidupan kita untuk kita mencapai tujuan-tujuan apapun di dalam kehidupan yang ada. Kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa dunia bukan menjadi tujuan hidup kita. Yang menjadi tujuan hidup kita adalah surga. Menjadi tempat kita di mana kehidupan yang kekal yang disiapkan bagi kita. Maka Dia harus naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita.
Maka dalam ayat firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu kembali ke tempatku, supaya tempat mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah banyaknya orang memfokuskan hidup kepada dunia ini, tetapi dalam peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus kembali mengingatkan kita, kembali membawa kita untuk melihat bahwa fokus hidup kita, tujuan hidup kita bukanlah di dunia ini. Sehingga tak kala kita pun diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, tantangan, persoalan yang seolah-olah tidak pernah habisnya dalam kehidupan kita. Tapi karena arah tujuan kita bukan kepada dunia ini, maka kita pun tidak akan gelisah, kita pun tidak akan pernah mengalami kekecewaan dengan dunia ini. Karena itulah dunia ini. Tapi kita memfokuskan hidup kita, tujuan kita adalah tempat yang disediakan oleh Tuhan. Itulah surga itu. Sehingga surga bukan lagi merupakan sebuah spekulasi, tetapi surga sebuah realita dan kepastian yang nyata bagi kehidupan iman percaya kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, kenaikan Tuhan Yesus Kristus kembali membawa kita dalam sebuah pemahaman, mengingatkan kita bahwa tujuan kita bukanlah dunia ini. Kita punya tujuan yang jelas. Tujuan jelas kita adalah surga. Dunia ini menjadi tempat di mana kita akan hanya transit semata. Sehingga kita akan terus memfokuskan kepada surga yang Tuhan siapkan. Mempersiapkan kita untuk menikmati surga itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini menguatkan kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan perjuangan ini. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan penderitaan ini. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan ini. Semuanya ini menjadi bagian hidup yang tidak bisa kita hindari dalam mengikut Tuhan. Namun dengan peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini, ada sebuah jaminan oleh Tuhan, yaitu kehadiran Roh Kudus yang diberikan untuk kita di dalam menghibur kita, menguatkan kita. Maka kenaikan Tuhan Yesus memberikan sebuah kepastian kepada kita bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita. Karena Dia katakan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kebenaran itu. Karena firman Tuhan katakan apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran itu, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Saudara-saudara, di dalam perjuangan hidup kita, di dalam berbagai persoalan pergumulan yang terus ada di tengah-tengah kehidupan kita, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa di dalam mengikut Tuhan, engkau bebas, engkau lepas dari pergumulan dan masalah. Tapi Tuhan menjanjikan kepada kita, di dalam pergumulan itu, ada Sang Penghibur itu, ada Roh Kudus itu, yang akan semakin mengambil bagian di dalam pergumulan itu, akan menolong kita, akan efektif di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pun menguatkan kita dalam perjuangan hidup kita ini. Dalam Kristus Yesus, kita akan tampil menjadi seorang pemenang. Karena kenaikan Tuhan Yesus telah merubah makna dan arah hidup sebagai orang percaya. Karena Yesus naik ke surga sebagai pemenang, Dia memberikan kepada kita suatu perspektif yang berbeda, perspektif hidup yang baru, yaitu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tampil menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Dia. Maka dalam perjuangan kita saat ini, di dalam Kristus akan berakhir dengan indah, karena kita akan tampil menjadi seorang pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang selanjutnya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus juga selain meneguhkan kita, tapi juga mengingatkan kita bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebagai gereja, yang juga tertuang dalam salah satu tugas gereja, panggilan gereja, yaitu bersaksi. Marturia. Gereja menjadi pusat kesaksian yang memiliki tugas untuk memberitakan kabar baik. Di samping itu, tugas gereja juga memberikan sebuah fakta, sebuah kebenaran akan adanya Allah dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi momentum penting bagi kita orang percaya, untuk kita terus mendorong diri kita dalam menjalankan tugas gereja, yaitu bersaksi. Bersaksi bukanlah pilihan, tapi ini sebuah kewajiban yang harus dihidupi dan menjadi bagian gaya hidup kita sebagai orang percaya, yang harus dibangun dan disaksikan kepada semua orang. Bersaksi adalah sebuah output yang dihasilkan sebagai saksi Kristus yang telah menerima kuasa dari Tuhan. Karena pada dasarnya kita adalah saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan dalam Yesaya pasal 43 yang sudah kita baca dalam nats pembimbing tadi, firman Tuhan katakan, kamu adalah saksi-saksiku. Jadi jelas bahwa orang percaya adalah saksi Kristus, maka seluruh hidup kita adalah suatu kesaksian tentang Kristus. Dengan kata lain, bahwa sikap kita, perbuatan kita, dan semua kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah sebuah kesaksian yang memperkenalkan Yesus yang dipercayanya kepada orang lain. Karena dalam keadaan apapun, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam berbagai aktivitas, di dalam berkata-kata pun, semuanya ada dalam rangka memperkenalkan Yesus. Ingat saudara, bahwa melalui hidup dan perbuatan seorang saksi, maka nama Tuhan menjadi dipertaruhkan. Tuhan harus dipermuliakan
di dalam kesaksian hidup kita. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Itulah ciri hidup orang Kristen. Itulah ciri saksi Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita menjadi saksi yang memuliakan Dia? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab yang kita baca dalam Lukas pasal 24 tadi, ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Saya menemukan ada 3 cara di sini supaya kita dapat menjadi saksi Kristus. Dengan demikian, Kristus semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, menjadi saksi Kristus perlu dulu mengalami Kristus di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas saksi adalah memberi kesaksian tentang apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya secara pribadi, bukan menceritakan pengalaman orang lain. Itulah yang kita lihat dalam kasus-kasus pengadilan. Maka sebuah kasus akan menjadi sebuah kebenaran ketika itu disertai dengan saksi yang ada. Karena itu kalau seorang dikatakan sebagai saksi Kristus, artinya orang itu harus tahu persis sesuatu kebenaran tentang Kristus. Dan ia menceritakan dan menyatakan itu kepada orang lain. Kita tidak akan bisa menjadi saksi Kristus kalau kita tidak mengalami Kristus di dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa menjadi saksi Kristus kalau kita tidak mengalami Dia dalam hidup kita. Apa yang mau kita saksikan, apa yang mau kita ceritakan, apa yang mau kita beritakan, kalau kita sendiri tidak mengalami Dia di dalam hidup kita. Maka sebelum Yesus naik ke surga, dari kebangkitannya ada 40 hari, Yesus ada di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya. Dan Yesus seringkali dan berkali-kali memperlihatkan dirinya, menampakkan dirinya kepada semua orang, kepada murid-muridnya. Sampai pada akhirnya dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi ini. Dia harus meyakinkan murid-muridnya. Dan dia katakan, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan telinganya seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia juga memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka dalam ayat 39 dan ayat 40. Tidak hanya sampai di situ, ia memperlihatkan, bahkan ia juga membuat mereka percaya. Ia pun meminta makanan kepada mereka untuk menunjukkan bahwa benar-benar Dia yang adalah Yesus yang bangkit itu. Supaya mereka percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dilakukan bukan hanya supaya mereka percaya kepada Tuhan. Lebih daripada itu, ada tujuan Tuhan yang jauh lebih besar. Adalah supaya mereka dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Dengan mereka mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka.
Jadi apa yang disaksikan, apa yang dialami dalam pengalaman murid-muridnya dengan Tuhan, untuk membuat mereka percaya itu bukan menjadi tujuan akhir dari kisah ini. Tapi bagaimana supaya mereka mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh dipersiapkan bahwa masuk di dalam tujuan Tuhan. Untuk mereka mengalami Kristus. Dan bagaimana mereka akan menyaksikannya kepada semua orang. Karena ini hal yang mendasar. Dan yang sangat penting dalam menjadi saksi Kristus. Ketika Yesus meninggalkan mereka untuk naik ke surga. Saudara, ini menjadi hal yang menarik dan memberikan pelajaran penting buat kita untuk supaya kita akan tampil sebagai saksi Kristus dalam menyaksikan Kristus bagi semua orang. Yang pertama ini adalah bagaimana kita sebagai saksi Kristus harus mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami Kristus dan kita percaya kepada Dia dan mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Inilah pengalaman-pengalaman indah yang dinikmati oleh murid-muridnya menjelang akhir di mana Yesus akan naik ke surga. Yesus melayani mereka, Yesus meyakinkan mereka, Yesus membawa mereka menikmati pengalaman indahnya bersama dengan Tuhan. Karena itu menjadi modal buat mereka di dalam menyaksikan kepada semua orang tentang Yesus yang naik ke surga itu. Sehingga tidak mungkin bagi kita untuk kita bisa bersaksi kalau kita tidak menghidupi Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk bersaksi bagi kemuliaan Kristus, kita harus bisa membangun hidup dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Ayat 44-48 Tuhan Yesus menunjukkan bahwa semua yang terjadi dalam perjalanan hidup di dunia didasarkan kepada kehendak Allah dalam firman-Nya. Maka Yesus pun berkata harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Inilah otoritas Alkitab itu. Yang karenanya Alkitab harus dipercaya dan ditaati. Tidak tergantung pada kesaksian manusia siapapun dia atau gereja. Tapi sepenuhnya tergantung pada Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Sebagai penulis Alkitab itu sendiri. Dan karena itu Alkitab harus diterima. Karena Alkitab adalah firman Allah yang harus menjadi pedoman kita untuk kita taati dalam kehidupan kita. Dengan menjalankan hidup dalam terang firman Tuhan, sebenarnya kita sementara merefleksikan sifat dan kemuliaan Tuhan itu. Dengan demikian, kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Firman Tuhan harus menjadi penuntun bagi kita. Firman Tuhan harus mengontrol kita dalam mengerti kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus berpengaruh dalam kehidupan kita. Firman itu harus tergenapi di dalam kehidupan kita. Firman itu bukan hanya sebatas pemahaman. Firman Tuhan itu bukan sebatas pengetahuan kita. Tapi dalam menjadi saksi Kristus, maka firman itu harus tergenapi di dalam kehidupan kita secara praktis. Karena kita akan bisa menghidupi Kristus ketika firman itu tergenapi. Dan itulah yang akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, saya percaya kita semua punya kesaksian-kesaksian hidup.
Dan kita percaya bahwa dasar dalam kehidupan kita adalah firman Allah. Dan firman Allah itu semakin tergenapi di dalam masa-masa sulit yang kita alami. Dan pada akhirnya itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Saya senang sekali dalam beberapa waktu di saat kita bergumul dengan kondisi yang ada ini. Di saat kita mencoba untuk berbagi kasih kepada semua jemaat. Dan kita memberikan bantuan sembako kepada jemaat. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hampir semua jemaat sebenarnya mau menolak pemberian itu. Yang menurut kacamata kita mereka layak untuk mendapatkan bantuan. Tapi mereka katakan tidak, berikanlah kepada orang lain. Dalam perkataan itu adalah suatu penyataan di mana firman itu tergenapi dalam kehidupan umat Tuhan. Dan itu menjadi sebuah kesaksian bagaimana pemeliharaan Tuhan dan bagaimana Tuhan menggenapi rencananya dan janjinya, berkatnya dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan berguna menolong kita. Menjadi pedoman hidup yang akan mengarahkan kita kepada kehendak Tuhan. Sebagai saksi Kristus. Tapi juga firman Tuhan juga akan menolong kita dalam menyampaikan berita, dalam bagaimana kita menyatakan kesaksian kita kepada orang lain. Karena di dalam firman Tuhan akan membawa kita kepada sebuah fokus kebenaran Tuhan. Dan firman itu akan menolong kita untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam firman-Nya kita pun akan terus didorong untuk memberitakan kasih-Nya kepada semua umat manusia. Di dalam Injil Allah yang menyatakan kasih-Nya bagi dunia dan kerinduannya supaya semua manusia harus diselamatkan. Maka berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Dalam firman-Nya akan membukakan secara penuh dan jelas bahwa satu-satunya jalan keselamatan dan menjanjikan kehidupan kekal kepada semua orang. Sungguh-sungguh yang datang bertobat dan percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam firman-Nya kita akan semakin diingatkan bahwa ada tugas penting yang Tuhan percayakan untuk kita menjadi saksi bagi orang lain. Memberitakan firman-Nya. Maka orang yang hidup di dalam Tuhan, yang mentaati firman-Nya, maka itu pasti akan terlihat dari kehidupannya, di mana dia akan menjadi saksi bagi orang lain. Dia akan memberitakan firman-Nya bagi orang lain. Dalam hatinya ada hati misi untuk memberitakan, untuk menyampaikan kabar keselamatan itu bagi orang lain. Dan terakhir dalam bagian firman Tuhan ini, menjadi saksi Kristus akan terjadi ketika kita hidup dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Tentunya relasi yang baik harus dibarengi dengan kerelaan kita untuk kita dibentuk atau diproses oleh Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus dalam bagian firman Tuhan ini, mereka mengalami proses iman yang luar biasa. Mereka dilayani khusus oleh Tuhan sebelum ia naik ke surga. Dan Tuhan katakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini.
Dan akhirnya Tuhan membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania, kata firman Tuhan. Dan memberkati mereka, lalu ia naik ke surga. Dalam proses itu, Tuhan membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan murid-muridnya. Dan itu nampak dalam bagian firman Tuhan di akhir ayat yang ke-52 dan ayat yang ke-53. Sikap terhadap Tuhan dinyatakan dengan mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Hal ini berbeda sebelumnya. Di saat ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, apa yang terjadi? Mereka katakan ini hantu. Justru tidak membawa sikap hormat mereka kepada Tuhan. Tapi justru ketakutan mereka, keraguan mereka justru mengusai hidup mereka. Sehingga tidak memunculkan sebuah sikap rasa hormat mereka kepada Tuhan. Tapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika mereka mengalami relasi dengan Tuhan, ketika mereka mengalami didikan pelayanan dari Tuhan, maka itu mengubah hidup mereka. Yesus naik ke surga, membuat mereka punya sikap hormat kepada Tuhan, menyembah Dia. Dan yang kedua, mereka mengalami sukacita. Sekalipun mereka ditinggalkan oleh Yesus naik ke surga. Ini berbeda dengan waktu sebelumnya. Yesus saja memberitakan Yesus akan meninggalkan mereka. Justru membuat mereka semakin gelisah. Tapi dalam peristiwa ini, Yesus naik ke surga justru meninggalkan sukacita bagi murid-muridnya. Relasi dengan Tuhan membawa sebuah perubahan hidup bagi murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, perubahannya apa yang terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Kerinduan mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam Alkitab ini dikatakan bahwa mereka senantiasa berada di bait Allah. Dan mereka memuliakan Allah. Saudara, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Mereka begitu konsisten dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Sekalipun mereka ditinggalkan oleh Yesus naik ke surga. Tapi di sana mereka tetap dalam sikap untuk beribadah kepada Tuhan. Padahal sebelumnya mereka justru tidak menunjukkan konsistensi itu. Tapi mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami perubahan yang luar biasa. Saudara, menjadi saksi Kristus harus dimulai dari perubahan hidup kita. Tidak akan pernah mungkin bagi kita akan menjadi saksi bagi orang lain kalau kita tidak mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan murid-muridnya. Ketika mereka memberi diri mereka untuk diproses oleh Tuhan. Ketika mereka mengalami perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidup. Di dalam iman mereka kepada Tuhan. Maka mereka mampu menjadi saksi bagi banyak orang. Lewat murid-muridnya, ribuan orang percaya kepada Yesus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka untuk itu di akhir firman Tuhan ini, kenaikan Tuhan Yesus semakin meneguhkan kita orang percaya akan penyertaan Tuhan di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup yang kita jalani saat ini. Tapi sekalian juga kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kita, menolong kita, bahkan terus mendorong kita untuk kita terus bersaksi bagi orang lain. Menjadi saksi bagi orang lain. Dan inilah momentum bagi kita untuk menjadi saksi Kristus. Untuk memberitakan kasih Kristus untuk semua orang. Agar mereka bertobat dan hidup memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami renungkan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Dan biarlah kehidupan kami adalah kehidupan
yang menikmati anugerah, kasih, kebaikan, pemeliharaan dan berkat Allah dalam syukur dan sukacita iman kami karena Engkau telah naik ke surga. Maka ini mendorong kami Tuhan untuk juga kami terus menyaksikan, bersaksi, menjadi saksi bagi semua orang. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah meneguhkan kita. Sekarang kita mari mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Agung, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa Gembala kami. Biarlah kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh berani bersaksi kepada semua orang tentang apa yang Engkau lakukan untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Berkati lagi hamba-Mu Tuhan, di dalam kehidupannya, segala pergumulan Engkau memberikan jawaban bagi hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya Tuhan, dan juga berkati hamba-Mu di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Dan persembahan ini dapat dipergunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita. Kita menaikkan pujian kita. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. 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 Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Itulah kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Kita terus bersaksi, menyaksikan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ibadah perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita katakan, Yesus Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Tuhan kita sangat baik bagi kita. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Ku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, Supaya aku jadi kaya. supaya aku jadi kaya. Hosana
baik, sangat baik. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Ku tak mengenal kasih karunia-Mu. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, Rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. supaya aku jadi kaya. Hosana, hosana. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman-Nya dan terimalah berkat dari Tuhan. Rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus untuk semua jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.